Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Ahad malam Ranting Muhammadiyah Curungrejo rahimakumullah. Pertama, tentu kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di masjid kita tercintai, Masjid Al-Firdaus, untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah, dan kita lanjutkan dengan talabul ilmi, dan insya Allah nanti juga kita akhiri dengan sholat isya berjamaah. Dan insya Allah juga nanti ada ramatama. Jadi saya berbaik sangka saja, tadi saya lihat ibu-ibu agak sedikit repot, ini berarti bisa dienteni nanti. Jadi keseimbangan, ada santapan rohani, ada santapan jasmani. Lek bleset nggih. Bejane apa? Mangan yo ame dhewe-dhewe. Mudah-mudahan ini bisa mendatangkan rahmat Allah kepada kita semuanya. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita istiqomah untuk menjadi pengikut beliau, sehingga kelak di akhirat kita akan dibangkitkan bersama beliau, termasuk golongan orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mendapatkan yang namanya syafaatul udhma. Amin ya robbal. Dan yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk menyampaikan kajian ba'da maghrib. Cukup lama memang saya tidak ngisi Ahad malam ini, sampai-sampai MC-nya lupa namanya. Ilinge me antok ngoten tok. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membicarakan tentang subutul iman. Subutul iman artinya tetapnya iman di dalam hati seseorang. Karena kalau ada satu pertanyaan, adakah di antara kita ini yang berani menjamin bahwa iman kita ini akan tetap kita bawa sampai mati? Jawabannya tentu tidak ada. Karena iman ini adalah sesuatu yang yazid wa yanqus, sesuatu yang kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang, mengalami fluktuasi, naik turun. Dan itu yang tahu adalah Rasulullah SAW. Sehingga beliau pernah berpesan kepada para sahabat, yang hakikatnya ini juga pesan kepada kita ini umatnya. Jadidu imanaku, jadidu imanaku.
perbaharuilah senantiasa keimananmu itu. Refreshlah senantiasa keimananmu. Caslah senantiasa keimananmu itu agar tetap dalam posisi yang stabil. Ketika Rasulullah bersabda seperti ini, kemudian para sahabat bertanya, "Fakaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara kami untuk menjaga atau memperbarui terus keimanan kami itu ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, "Aksiru min qauli la ilaha illallah." La ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan kalimat tauhid. Sehingga dengan menguatkan tauhid ini, kita berharap nanti kita meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Satu di antaranya yang ngaji seperti ini. Jadi walaupun ngaji sekarang ini kan bisa kita akses dari mana-mana itu, bisa dari YouTube, ustadznya juga bagus-bagus. Tidak apa-apa, bagus saja. Tetapi tentu harus ada ngaji yang talaki seperti ini, yang muwajjahah seperti ini. Karena ini ada banyak unsur plusnya, ada silaturahimnya, ada berjalan dari rumah ke masjid. Ini tentu mempunyai kelebihan. Sehingga dengan ngaji seperti ini paling tidak kita mendaftarkan diri kita menjadi golongan hamba-hamba Allah yang ingin mendapatkan surganya. Amin ya rabbal. Nah, para jamaah rahimakumullah, paling tidak ada 3 sebab kenapa saya mengangkat materi ini, subutul iman, tetapnya iman ini. Yang pertama, karena kita ini hidup di zaman akhir yang penuh dengan fitnah. Kalau kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini kayak tidak masuk akal, Pak. Sesuatu yang dulu di zaman Nabi Lut itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang malah mau minta dilegalkan. Ini kan tidak masuk akal. Al-Qur'an sudah memberi contoh. Iki lho akibatnya. Perilaku seperti itu nanti akan mendatangkan kemurkaan Allah. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Tak walik bumi ini. Lah kok ngono sakniki wonten sing malah njaluk dilegalkan. Apa itu? LGBT. Dan akhirnya ada juga yang mendukung itu. Nah, ini kan berarti kita harus perlu lagi kembali kepada yang namanya agama ini. Ketetapan iman. Yang kedua, ini yang kita saksikan fenomenanya di akhir zaman ini banyak sekali terjadi orang-orang itu yang dengan gampangnya itu murtad atau pindah agama. Di agama ini ditukarkan dengan kehidupan dunia. Dan memang ini sudah di-warningkan, sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Rasulullah itu dawuh, satakunu fitanun. Kamu nanti akan mendapati, akan menjumpai, akan ketemu dengan satu zaman yang zaman itu penuh dengan fitnah-fitnah. Saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman itu sampai-sampai yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang dia pagi masih beriman, itu sore sudah kafir. Sore masih beriman, pagi sudah kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia jual agamanya untuk kepentingan dunia. Maka di sini kita perlu untuk subutul iman, memperkuat iman kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, mewariskan ini kepada generasi kita yang akan datang itu loh, Pak. Tantangan zaman yang dihadapi oleh putra-putri panjenengan itu tidak sama dengan tantangan yang jenengan hadapi dulu atau jenengan masih kecil. Jenengan dulu kecil kan tidak mengenal namanya HP seperti ini.
Paling dolinane ya tepil, blak sodor, dakon sing wedok-wedok. Sekarang dari benda yang kecil ini anak-anak kita bisa mengakses segala sesuatu yang ya ada yang positif, ada yang negatif, tapi arusnya itu lebih deras yang negatif. Itu kalau tidak difilter dengan agama, dengan iman, lolos. Itu sebab yang kedua. Zaman sudah seperti ini. Kalau kita tidak segera kembali back to masjid, back to taklim, back to jamaah, ya kita nanti akan terseret oleh arus zaman. Naudzubillah min dzalik. Bahkan kan pernah beberapa tahun yang lalu pernah viral itu. Ada seorang yang ahli agama loh. Dikatakan ahli agama memang basicnya itu agama. Sekolahnya mulai kecil madrasah, lulusan pondok pesantren. Kemudian beliau adalah seorang pegawai negeri di kantor Kementerian Agama Kota Malang. Dinasnya di kantor urusan agama. Itu kurang bagaimana itu? Seorang pendakwah. Bahkan pernah khotib di Masjid Agung Jamek Malang. Kan yang pernah dengarkan ke saya. Yang akhirnya ternyata dia ini matinya ternyata dalam keadaan murtad, menjadi seorang yang beragama Hindu. Yang menurut sebagian ceritanya itu kan karena dia itu cocok dengan pengobatan ala Hindu yang coba dia ikuti, kok ternyata penyakitnya yang bertahun-tahun itu tidak sembuh, kok tiba-tiba sembuh. Akhirnya tertarik masuk Hindu. Nah, itu bilang kendali kalau saya seperti itu. Itu akhir zaman kayak begitu. Maka kita mau apa lagi kalau tidak seperti ini? Ya ini yang menyelamatkan kita. Yang ketiga, kenapa kita perlu untuk subutul iman atau memperkuat keimanan kita? Karena memang tadi itu ya, iman ini adalah sesuatu yang berbolak-balik. Hati manusia itu adalah hati yang berbolak-balik. Maka dinamakan al-qalb. Qalb itu yataqallab. Yataqallab itu berbolak-balik. Kecuali kalau imannya para nabi dan para rasul itu berbeda. Itu iman yang terus grafiknya itu naik. Kalau imannya malaikat grafiknya standar terus, tapi dalam ketaatan. Nah imannya kita ini manusia biasa ini yazidu wa yanqus, kadang-kadang bertambah. Lek pas ngaji ngene koyo wis eling mati. Metu teko masjid goyah lagi. Ini maka perlu kita subutul iman, kita kuatkan keimanan kita. Di dalam Al-Quran digambarkan iman yang kuat ini seperti pohon yang kuat. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibat asluha sabitun wa faruha fis sama. Gambaran dan perumpamaan, tamsil dan ibarat. Keimanan yang kokoh itu seperti pohon yang akarnya menancap kuat di dalam tanah dan pohonnya menjulang tinggi kokoh ke atas. Itu iman yang kuat, tidak gampang goyah. Jadi dia bisa menjawab tantangan zamannya. Itu iman yang kuat. Itu yang senantiasa kita mohon. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hamba ini ya Allah dalam keimanan. Tetapkanlah kami ini ya Allah di dalam agama-Mu. Tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa yang kita mohon. Nah, maka ada 15 cara yang perlu kita lakukan untuk memperkuat iman. 15 cara ini makin kok sampai pinten oleh pokok isak buya. Lek
misalnya sik penasaran, nggih, mbuh kapan-kapan maneh lek jenengan eling. Nah, yang pertama, supaya iman kita itu tetap subut, tetap kuat di dalam hati, itu adalah mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Ini yang pertama. Jadi menjadikan diri kita ini ashabul Quran, sahabat-sahabatnya Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk kehidupan kita untuk selamat dunia, selamat akhirat. Sehingga Rasulullah bersabda, man ja'alal Qur'ana amamahu. Siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imamnya, sebagai petunjuk hidup dan kehidupannya, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran akan menuntun dia, membimbing dia menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam satu hari, mari kita luangkan waktu kita untuk membaca, walaupun hanya satu lembar. Dan yang lebih mengena itu adalah membaca dengan memahami arti dan makna. Maca Quran angen-angen sakmana. Alangkah indahnya kalau kita ngaji itu tahu artinya. Kemudian kita merasakan ketika kita baca Quran itu kita sedang dinasihati langsung oleh Allah. Bukankah itu saat yang paling indah? Makanya kalau menurut Al-Quran sendiri, waktu baca Quran yang paling istimewa, ya kapanpun bisa, tapi waktu yang paling pas itu adalah sepertiga malam terakhir. Surat Muzammil itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dibaca dengan tartil di sepertiga malam yang akhir. Alangkah dahsyatnya. Maka seorang preman sekelas Umar bin Khattab itu langsung jelosor, hatinya tergetar begitu membaca ayatul Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi Islamnya Umar itu kan karena mendengarkan suara-suara ayat-ayat Allah dibaca melalui lisan adiknya Fatimah, kan begitu. Cerita ini tentu masyhur, ya. Tapi ini kalau kita lihat dari sisi yang lain, betapa dahsyatnya firman-firman Allah. Sehingga ketika Umar itu dengan amarahnya hendak membunuh Rasulullah, ketika itu sudah sampai pada puncaknya dengan pedang terhunus di tangan, dengan wajah yang merah, beliau mencari Rasulullah SAW, hendak dibunuh. Di tengah perjalanan ketemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah, namanya Habab bin al-Arad. Mau kemana engkau ya Umar? Aku mau mencari Muhammad. Menyelui mantan jambal Muhammad. Dia yang menghina tuan-tuan saya, menghina berhala-berhala saya, bahwa ajaran anyar gak kena. Kemudian oleh Habab diinformasikan, lah awakmu lho tinggal Muhammad, adikmu dhewe lek wis melok Muhammad. Tambah ngamuk, berbalik arah dari mencari Rasulullah, dia menuju rumah adiknya. Dan benar memang adiknya Fatimah bint Khattab, adiknya Umar bin Khattab, Fatimah bint Khattab. Ketika itu memang sudah terlebih dahulu masuk Islam. Dan begitu Umar masuk, kok pas waktu itu Fatimah ini dengan suaminya sedang baca Quran. Ketika itu Quran masih berupa suhuf atau lembaran-lembaran, belum dibukukan, baca. Begitu Umar datang dengan amarahnya, langsung disembunyikan itu suhufnya itu oleh Fatimah. Kemudian Umar mengatakan, Fatimah, betulkah apa yang aku dengar? Bahwa engkau telah menjadi pengikut Muhammad? Fatimah diam tidak menjawab. Dikaplok kali Umar. Waplok, ngajar yang di preman lah. Cocok aja nih awake gede dhuwur,
Waga ini bisa lihat, bayangkan orang Arab itu ya nopo. Kadek Arab sing gak gerak. Nggih keren pantes ngoten lho. Lek kok kula ngene keren ditepeli wong glosor. Cilik kakek pola. Cocok itu disamplo itu Fatimah yang awalnya itu hormat kepada kakaknya dan takut sebagai seorang adik, apalagi dengan Umar ya. Umar itu terkenal sebagai jawara pasar Ukas. Ada perlombaan gitu. Kalau di sini Agustusan itu. Suaranya Umar yang juara bertahan. Begitu ditampar oleh kakaknya, kemudian keluar darah dari mulutnya, kemudian ternyata timbul sesuatu kekuatan yang dahsyat. Wahai Umar, nyeluk maten orang diceluk Mas, Mar, apakah engkau menyakiti dan memukul orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya? Di mana nurani Umar? Kaget itu. Umar melihat keberanian adiknya itu terkaget-kaget. Ini yang kemudian dia menjadi penasaran. Kekuatan apa yang menyebabkan adik saya ini sing biasa di manut kok moro-moro? Kemudian akhirnya Umar melihat suhuf yang tadi dipegang adiknya itu tercecer. Iku apa mah iku, Mas? Ini adalah firman Allah. Lalu aku tidak boleh. Kamu manusia kotor. Kalau mau kamu penasaran melihat ini, silakan kamu mandi dulu sing ricik, hormati kitab suciku. Wah, seperti itu. Langsung Umar itu manut saking penasarannya, ya dia bersih-bersih, kemudian dia baca. Dia langsung bisa maca Pak Umar wong Arab. Ndak usah ikrok dulu. Ndak usah alif fathah, alif kasrah, alif dhamma. Itu betul langsung bisa. Memang Umar ini orang Arab. Sejak kecil bahasanya bahasa Arab. Dikutang coro Arab. Berarti ya nggak heran. Kalau jangan kepingin tahu anak-anak kecil pinter bahasa Arab, jadi di Arab sana. Pinter bahasa Arab. Podo kan dalegin anak cilik-cilik pinter coro duro. Kebetulan ketika yang dibaca surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dibaca itu Toha, langsung ngerti artinya kan orang Arab. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Aku tidak menurunkan Al-Qur'an ini untuk menyempitkan manusia, untuk membuat susah manusia, illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali sebagai tadhkirah, peringatan bagi siapa saja yang mau mengikutinya. Dibaca terus sampai pada ayat yang ke-13, 14 itu. Mulai di situ Allah memperkenalkan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah, beribadahlah engkau hanya kepada aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun akadu fiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kebangkitan, hari kiamat itu pasti datang, yang ketika itulah manusia akan dimintai pertanggungan langsung. Loh ini gak main-main. Saya ini orang Arab sering mendengarkan syair-syair Arab. Memang orang-orang Arab itu terkenal ketinggian sastranya. Jadi orang Arab itu saking pandainya membuat syair, bisa membuat syair yang dibaca dari kanan dan dibaca dari kiri, persis. Oleh Al-Quran cukup ditandingi dengan satu ayat, Rabbaka fakabbir. Kita yang baca dari depan dan dari belakang sama itu, Rabbaka fakabbir, Rabbaka fakabbir. Iki ta Mas, sing digawa Muhammad ngene iki ta. Wis maca dhewe cak, gregeten Mulan Fatimah. Ya takon barang reko iku. Hanya dengan itu, Gusti Allah itu membalik. Akhirnya singkat cerita ya sudah, Umar itu dengan mantapnya tanpa sedikit pun paksaan. Ibaratkan sapa sing ngaten iso Umar, ndak ada yang berani. Langsung masuk Islam. Hari ini masuk Islam, besok pagi ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah, Pak, labbaik ya Umar. Ada apa ya Umar? Alasna alal haq. Kayak Nabi, bukankah kita ini berada dalam jalan yang benar ya Rasulullah?
Bala ya Umar, betul wahai Umar. Itan ya Rasul, la nakhrujana wala nakhrujana ma ya Rasul. Lah ajane ngoten Kanjeng Nabi, mulai sakniki boten delik-delik barang bener. Karena sebelumnya itu Rasulullah kalau berdakwah kan delik-delik di rumah sahabat yang jadi markas itu rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Makanya pengkaderan di Muhammadiyah ini dinamakan Darul Arqam. Langsung kemudian saya akan berada di belakang Anda ya Rasulullah. Sampaikan Islam ini kepada masyarakat luas. Tidak usah sembunyi-sembunyi kayak Nabi. La nakhrujana wa la nakhrujana ma'ak. Aku akan mendampingi Anda. Oleh sing ngomong ngono Umar beres, Pak. Nah, itu Al-Qur'an. Lah Umar saja yang kayak begitu dengan Al-Qur'an ini, kemudian beliau langsung berbalik 180 derajat. Maka mari kita mendekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Karena hanya orang-orang yang beriman saja yang hatinya ini tembus dengan Al-Qur'an. Kalau orang kafir, mereka tidak akan mau menerima kebenaran Al-Qur'an. Justru mereka itu melecehkan. Sampai kemarin ada yang mengatakan bahwa ada beberapa ayat Al-Qur'an itu yang perlu diamandemen. Kan ada begitu kemarin. Niku kok Sayyidina Umar seurip kira-kira kasih takoni apa-apa langsung dibeleh. Orang-orang begini-begini yang merusak. Dalam Al-Qur'an itu kitab suci yang luar biasa. Yang kedua, supaya kita tetap dalam keimanan. Bisa sesuai ini. Betul? Berapa jam nih? Berapa? 39. Ini sih 20 nih. Kok wis kesel? Kalau tak membesek nih. Panas. Yang kedua, supaya kita tetap dalam subutul iman yang kokoh adalah iltizam. Iltizam itu komitmen terhadap syariat Allah. Jadi bagi orang yang beriman itu harus punya satu keyakinan, tidak ada hukum yang lebih benar daripada hukumnya Allah Subhanahu. Dasarnya Al-Quran surat Ibrahim ayat 27. Kita buka surat Ibrahim, surat ke-14 surat Ibrahim itu ayatnya nomor 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbitu Allahul ladzina amanu bil qawli tsabit. Yusabbitu Allahul ladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudillu Allahu dhalimin wa yaf'alu Allahu may yasha. Yusabbitu Allahul ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan, menguatkan orang-orang yang beriman itu bil qauli sabit, dengan ucapan yang teguh. Nah, dimaksud ucapan yang teguh di sini adalah la ilaha illallah, keimanan yang teguh. Di mana fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dunia ini dan di akhirat. Wa yudillu Allahu dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alu Allahu may yasha, dan Allah itu Maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Maka komitmen kita pada ajaran Islam, pada syariatnya Allah, ini adalah upaya kita menjaga keimanan. Wajib hukumnya bagi setiap orang Islam itu untuk meyakini bahwa tidak ada hukum yang lebih benar daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Seringkali saya contohkan hukum kisos misalnya. Kalau di dalam ajaran Islam orang membunuh, hukumannya ya dibunuh.
ini jangan kemudian dipertentangkan dengan hak asasi manusia. Jangan bicara masalah perasaan. Wah, hukum Islam itu kejam. Coba kalau kita runtut ya, efeknya, shock terapinya itu lebih akurat mana antara hukum Islam dengan hukum positif yang ada ini. Coba, ini bukan berarti saya kemudian ini dikarani ceramai anti Pancasila, anti hak asasi, mau mengubah hukum negara kan. Sudon ngoten niku. Coba kalau hukum Islam ini kita bandingkan ya dengan hukum positif. Kalau ada orang membunuh itu di hukum pidana, di kitabnya hukum Indonesia namanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau karena uang habis perkara, itu kan hukumnya tidak sama, tergantung hakimnya. Bisa dihukum 4 tahun, bisa dihukum 10 tahun, bisa dihukum 1 tahun, bisa bebas, tergantung hakimnya. Nah, nanti ketika si pelaku pembunuhan ini kemudian bebas, keluarga yang terbunuh ini mesti melihat dia itu masih ada dendam. Lah kok enak meneh wis bebas, ben mateni keluarga aku. Akhirnya cari kesempatan tak balas kapan-kapan, gak terima. Akhirnya terjadi pembunuhan berikutnya. Di sidang mana hukumannya ngono maneh padha. Akhirnya terus itu enggak beres-beres itu. Tapi coba kalau hukum Islam, orang membunuh hukumannya dibunuh, kecuali ada kecualinya kalau ahli waris memberikan maaf, selesai, sama-sama tuntas. Yang kedua, kalau pakai hukum Islam membunuh kemudian hukumannya dibunuh, maka orang itu akan berpikir 1000 kali untuk membunuh. Jadi nyawa manusia itu akan menjadi mahal. Ini yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Aku mensyariatkan hukum qisas itu sesungguhnya aku ingin memelihara kehidupan, kata Allah. Aku ingin menjadikan nyawa manusia itu mahal. Walakum fil qisas hayatun, kehidupan itu aku jaga, kata Allah. Ya ulil albab, wahai orang yang mau mencerna dengan akal pikiran yang jernih. Itu lah sok-sok napa niku? Sok-sok HAM niku lho enggak repot. Hak asasi manusia, kasih dan lain sebagainya. Rumitnya kan di situ itu. Sudahlah Pak, enggak ada yang lebih pas daripada hukumnya Gusti Allah ini loh Pak. Karena Islam ini sudah ditata, sudah diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk menata kehidupan manusia sampai akhir zaman. Maka iltizam kita, komitmen kita terhadap syariat ini adalah salah satu upaya kita untuk menjaga iman. Maka pantang orang Islam itu mencela-mencela itu tidak boleh Pak. Itu sudah Islam yang terkena penyakit kriminalitas itu. Itu nanti akan menumbuhkan benih-benih kemunafikan kalau sudah seperti itu. Maka orang yang beriman yusabbitu wahul ladzina amanu bil qauli sabit, hatinya ini condong kepada syariat Allah. Hatinya ini pasrah terhadap aturan Gusti Allah. Sehingga ketika kita itu meyakini bahwa hukum Allah ini yang paling benar, dan kemudian kita mengatur kehidupan kita ini dengan aturan Allah, maka kita akan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Iman kita itu kuat. Memang akhir zaman ini kalau kita nak kembali kepada agama Pak, ruwet Pak. Sehingga Rasulullah itu kan pernah memberikan satu nasihat dalam hadis. Hadis ini bisa panjenengan baca di dalam kitab kecil, tapi isinya luar biasa. Judul kitabnya Arba'in An-Nawawi, yang dikarang oleh Imam An-Nawawi.
Ini kumpulan hadis-hadis sahih, dipilih hadis-hadis sahih yang berbicara masalah iman, berbicara masalah akhlak, itu dikumpulkan jadi satu kitab tipis. Kalau jenengan belum ada waktu untuk beli, bisa download, judulnya Arba'in An-Nawawi. Arema nih hari ini. Seru. Ini kan piala trofi Ronaldinho nih loh ya. Arema, Ran sama Persi Kediri. Apa le? Bacanya nobar enak. Nah, di antara hadis yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab itu terkait dengan masalah pesan Rasulullah, dahsyat sekali, Pak. Salah seorang sahabat menyatakan, wa adona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatun. Satu ketika Rasulullah itu memberikan satu mau'idhah, satu nasihat yang cukup dahsyat. Wajilat minhal qulub wa tarifat minhal uyun. Tanpa terasa tergetarlah hati kami mendengarkan itu dan meneteslah air mata kami. Jadi ketika itu sahabat nangis, semua nangis. Kemudian salah seorang sahabat memberanikan diri, mengacungkan tangan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatun muwaddi'in fa'ausina. Ya Rasulullah, saya melihat kalimat-kalimat mau'idhah Anda itu adalah kalimat-kalimat perpisahan ya Rasulullah. Oleh karena itu berilah kami nasihatmu yang pamungkas, yang akan kami pegang jikalau memang engkau sudah saatnya untuk intaqala ila rafiqil ala, kembali ke hadaratullah azza wa jalla. Saking cintanya sahabat kepada Rasulullah. Jadi kalau ini apa nggih gampangane kroso ngoten lho, sahabat niku kroso. Kok gak biasane sing kanjeng Nabi dawuh ngene. Koyo niki napa nggih? Bahasa-bahasa pamitan. Fa'ausina, kula jenengan paringi gondelan kanjeng Nabi, nasihat yang pamungkas ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan usikum bitaqwallahi azza wa jalla wassam'i wat ta'ah. Aku wasiatkan kepada engkau semuanya, bertakwalah kepada Allah, jagalah ketakwaan. Ini kan penting, makanya takwa ini saking pentingnya sampai-sampai menjadi rukun dalam khutbah Jumat. Jadi kalau ada khotib itu khutbah nggak ada wasiat takwa, wah itu Jumatnya nggak sah. Ono khotib moro-moro khutbah terus sampai pada materi, tidak ada usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun, tidak ada seperti itu, tidak sah. Saking pentingnya takwa ini. Dan itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kamu untuk terus menjaga takwa kepada Allah, wasam'i wat ta'ah. Ada nih. Apa nih? Oh, dereng. Oh, ini pulang badan lagi. Wasam'i wat ta'ah. Dengarkan nasihat kebenaran dan taati. Fa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, diteruskan Rasulullah tadi nasihat beliau. Fa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'ish minkum fa sayara tilafan katsira. Ini yang jadi warningnya. Karena nanti kamu akan menghadapi satu zaman yang ketika itu akan banyak sekali terjadi ikhtilaf yang banyak di kalangan umat Islam sendiri. Sehingga orang itu akan bingung, kehilangan pegangan. Nah, di ketika itulah kemudian Rasulullah menyatakan fa'alaikum bisunnati, pegang teguhlah sunnahku, pegang teguhlah ajaranku, wa sunnatu khulafair rasyidin, dan sunnah-sunnah sahabatku yang 4 itu yang kemudian terkenal dengan sebutan al-khulafa ar-rasyidin, al-mahdiyin, karena mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kemudian di akhir sabda beliau mengingatkan seperti ini, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kamu terhadap perkara-perkara yang diada-adakan di dalam masalah agama ini. Muhdas, ingat Pak, masalah agama loh, bukan masalah teknologi. Pokoknya ini cari bid'ah. Jadi Muhammadiyah itu ketat sekali. Karena memang ya dawuh Nabi itu wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kok nanti di akhir zaman itu akan banyak sekali orang-orang itu melakukan satu inovasi dalam masalah agama. Itu kan bahaya itu. Hati-hati. Fa inna likulli bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena sesungguhnya itu yang disebut dengan bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat, dan semua yang sesat itu tempatnya adalah di neraka. Jadi bid'ah itu adalah segala sesuatu yang diada-adakan dalam masalah ibadah. Kalau untuk urusan dunia, silakan kita bermodernisasi, berinovasi. Tapi untuk masalah agama ini kita harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Ini pesan terakhir Kanjeng Nabi loh nih Pak. Maka iltizam kita, keteguhan kita untuk mengikuti syariat ini secara murni, konsisten dan konsekuen, inilah yang akan menyelamatkan iman kita. Karena ya kalau kita bicara agama itu dengan perasaan, ya rusak loh Pak agama itu. Agama itu sudah bagus, sudah paten. Masa kemudian kita mau melakukan sebuah kritik, wah sholat subuh ini kan masih segar ya, kalau 2 rakaat kurang ini. Ya apa dijolek sing dhuwur sing rada kesel. Jolek subuh apa? Dhuwur loro, enggak bisa. Karena beragama ini harus persis sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Yang itu diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan para ulama salafun sholihin yang kita ikuti. Makanya kita harus menjaga kemurnian agama ini. Jangan sampai kita itu kemudian enggak tuso, cara Jawa ini, enggak tuso ditambah-tambahin. Ini yang bahaya. Itu nanti akan kecelek orang seperti itu. Surat Kahfi itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Surat Kahfi ayat berapa ini? Surat Kahfi itu surat ke-18. Coba kita buka. Surat Kahfi ayatnya 103 sampai 104, 2 ayat ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mal. Katakan wahai Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Ini berbuat soro, gak oleh apa-apa, ini kan rugi. Bahasa Inggrisnya kecelek. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka mengira telah berbuat kebaikan. Ketoke api mungguhe menungso, padahal ini ora dikongkon, ngoten lho maksude. Nggih betul Pak. Ini Quran Pak. Alangkah ruginya orang seperti ini. Wong kita itu loh kalau mengikuti sunnah Rasulullah itu loh, apa yang beliau contohkan itu loh, itu sudah banyak sekali. Tidak akan mungkin semua kita lakukan. Nah, masih tambah-tambahin yang nggak ada tuntunannya. Kan ngoten apa?
Coba yang sunnah saja kalau kita inventaris ada berapa itu, mulai kita akan tidur sampai nanti tidur lagi, berapa itu ajaran Rasulullah. Maka iltizam tadi itu, konsistensi kita untuk berpegang pada ajaran Allah dan Rasulnya ini loh yang akan bisa menguatkan iman kita. Pun kali ini gimana rumiyin nggih? Yang pertama tadi berpegang teguh pada Quran, yang kedua iltizam kepada syariat Allah dan Rasulnya, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dengan ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan ketetapan iman. Sudah tiba waktunya Isya. Pas ada yang didiskusikan Bro? Kalau kita pun paham ya, pun jelas apa belas. Karena yang nyatet kan cuma satu ya. Insya Allah yang lain yang tidak nyatet insya Allah iling kabeh nggih. Tapi dia malah lalu. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Menarik memang ngaji tauhid ini, karena akan senantiasa menjaga keimanan kita, lebih-lebih di akhir zaman. Ketika kita berada pada zaman yang seperti ini, tidak ada jalan lain selain kita fafiru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kelak kita meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Allah sakinahkan keluarga kita, Allah solih-solihkan anak-anak kita, sehingga kelak kita akan bisa berkumpul dengan keluarga kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna